Saat ini saya telah tiba di Pura Taman Harum, Desa Lotunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Dan saat ini saya sudah tiba di depan pura dan saya akan melihat dulu areal yang ada di sekitaran pura, yang mana sejarah pura menurut perbekal Desa Lotunduh Iwayan Gunawan yang saya kutip dari Google menceritakan sejarah Desa Lotunduh berawal sejak abad ke-14. Waktu itu rakyat Gel-Gel menghadap kepada Raja Dalem Semarang Kepakisan, melaporkan di suatu sungai ada banyak uang kepeng yang hanyut, sehingga sungai itu disebut Sungai Jinah. Sedangkan di sungai yang lain juga banyak ada beras yang menjadi nasi dan hanyut, yang kemudian sungai itu disebut Sungai Bubuh. Setelah menuruni beberapa anak tangga, akhirnya saya tiba pada sebuah tempat yang banyak terdapat pelinggih yang merupakan bagian dari Pura Taman Harum. Di sini terlihat ada sebuah pelinggih yang disengker dengan tembok penyengker dan dihiasi dengan patung-patung di depan dari candi bentarnya, dan di dalam ada satu pelinggih dan di sebelahnya adalah jurang. Jadinya halaman ini dibatasi oleh tembok sehingga aman dari jurang yang ada di sebelah. Dan di sini juga terdapat sebuah pura lagi, yang dimana di depan terdapat pelinggih yang diwasir poleng dan sebuah candi bentar, dan pura tidak dalam keadaan terkunci sehingga saya bisa masuk ke dalam pura dan melihat keadaan dan pelinggih-pelinggih yang ada di pura. Di dalam pura ini kembali terdapat penyengker, yang mana di dalam penyengker ada pelinggih, yaitu merupakan pelinggih yang ada airnya yang berupa tirta yang disucikan. Di sini juga terdapat pelinggih Padma dan terdapat bali yang dipakai untuk upacara. Saya lanjutkan cerita. Setelah keadaan seperti itu, akhirnya Raja menanggapi laporan rakyat. Kemudian Raja memerintahkan Patih Nyuhaya untuk menyelidiki penyebab dan sumber uang logam kepeng serta beras yang hanyut tersebut. Dalam penyelidikannya, Patih Nyuhaya menemukan uang dan beras yang hanyut itu berasal dari sisa-sisa Yatnya Pelebon Ide Betara Dalam Tarukan, yaitu kakak dari Dalem Semarang Kepakisan yang bertahta di Tampuakan Bangli, yang mana pelebon tersebut diselesaikan oleh 4 orang dukuh, terdiri dari dukuh Sanding, dukuh Bunga, dukuh Pantunan, dukuh Jati Tuhu. Ini kemudian dilaporkan kepada Raja, dan mendengar laporan ini Raja sangat kaget mengapa dukuh-dukuh tersebut berani melaksanakan pelebon kakaknya tanpa ada pemberitahuan kepadanya. Lalu beliau mengirim utusan menemui para dukuh dengan titah agar para dukuh tersebut menghadap kepada Dalem, yaitu Dalem Gel-Gel. Dan saat ini saya sudah tiba di sebuah tempat yang merupakan beji pengelukatan yang bisa dipakai oleh masyarakat umum untuk melukat. Ketika dipanggil oleh Raja, namun para dukuh tidak berkenan menghadap kepada Dalem, walaupun telah beberapa kali dipanggil, sebab para dukuh tersebut merasa was-was akan kemurkaan Dalem. Karena para dukuh berani menyelesaikan upacara pelebon Ide Dalam Tarukan tanpa seizin Dalem Semarang Kepakisan. Kemurkaan Dalem Gel-Gel akhirnya benar-benar terjadi, sehingga beliau memerintahkan Patih Nyuhaya untuk menangkap para dukuh tersebut. Mengetahui hal itu, akhirnya para dukuh lari meninggalkan Tampuagan, mengungsi mencari tempat persembunyian masing-masing. Diceritakan perjalanan dukuh Jati Tuhu terus menuju ke barat. Pada suatu malam di suatu tempat, dukuh melihat sebuah sinar terang yang menjulang ke atas. Beliau menuju sinar itu, dan setelah sampai diketahuilah sinar yang disebut Bawo Tejo tersebut bersinar di sebuah hutan sekitar hutan itu dan berembus bau harum. Beliau pun terkagum dengan hutan tersebut. Setelah saya selesai melukat, kini saya melanjutkan perjalanan menuju ke Pura Taman Harum
Dan saat ini saya sudah berada di bagian Madianing Mandala dari pura. Di sini terlihat ada beberapa bangunan dan ada beberapa pinggir dan juga terdapat sebuah puri agung. Saya lanjutkan cerita Dukuh Jati Tuhu. Lalu beliau mengadakan tapa yoga semadi di tempat itu. Atas pandangan batin dalam pertapaan beliau mengambil kesimpulan tempat di hutan itu adalah sebuah tanah suci sehingga pantas dijadikan tempat pertapaan dan pasraman atau kedukuhan bagi orang-orang suci. Saat ini saya sudah memasuki bagian Utamaning Mandala dari pura dan beginilah pelinggih-pelinggih dan bangunan yang terdapat di areal Utamaning Mandala di pura Taman Arum. Kemudian tempat pertapaan dan hutan tempat beliau melakukan tapa disebut dengan Alas Arum, dan kini pura di sini disebut dengan Pura Pertapaan Alas Arum atau Penataran Alas Arum yang berlokasi di tepi timur Sungai Wos. Dengan cara seperti itu maka selamatlah beliau dan tidak sampai terkejar hingga tidak diketahui musuh.